Andai saja ada pencuri di jalan sana, kemudian ditangkap oleh masyarakat dan digebukin, pada saat dia mati karena digebukin oleh orang atau dipukulin, maka setelah mati orang tidak akan pukul lagi, karena semua orang tahu dia sudah tidak rasakan sakit. Tapi di neraka teman-teman sekalian tidak ada lagi kematian. Setiap saat kita merasakan pedihnya, tubuhnya orang neraka terbakar, luka semuanya, cacat, kemudian Allah kembalikan utuh, disiksa lagi. Begitu terus. Rugilah orang yang menganggap remeh masalah yang mengatakan, kan neraka juga bisa saja kita lewatin. Kalau orang muslim ada dosanya, kemudian kalau sudah bersih dia akan kembali masuk ke dalam surga. Perkataan ini benar bagi orang-orang muslim yang melakukan maksiat, tapi berapa lama dia akan disiksa? Allahu a'lam. Andai saja Anda mengambil korek gas, ya, korek yang biasa Anda pakai kecil, Anda bakar jempol tangan Anda saja, hitungan detik Anda sudah rasakan sakitnya. Kalau 1 menit mungkin matang jempol kita ini, dan kita butuh operasi untuk membalikan, itu pun belum tentu sempurna. Bagaimana orang yang seluruh tubuhnya disiksa dan dibakar di api neraka hanya karena pembangkangan selama di dunia, hanya karena tidak mau maksimalkan waktu seperti Ramadan, kembali kepada Allah, kembali kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal duduk di hadir Jumat seperti ini, hadir di majelis ilmu, berbakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, mencari rezeki halal, memiliki pasangan halal untuk biologis halal, semuanya punya kenikmatan. Kenapa tidak pilih yang baik-baik dan yang halal saja? Kenapa harus terus pada dosa, dan sampai kapan akan kelalaian-kelalaian ini terjadi? Kata Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu dalam riwayat menafsirkan tadi surah Al-Mu'minun, beliau mengatakan bahwasanya ahli neraka akan memanggil malaikat, teriak-teriak, tapi malaikat tidak akan menjawab panggilan mereka selama 40 tahun. Kemudian malaikat setelah 40 tahun mengatakan, sesungguhnya kalian akan menetap selamanya. Lalu mereka mulai memanggil Tuhan mereka Allah. Ini luar biasa. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu Al-Ghafur, maha pengampun, Tawwab, suka menerima taubat hambanya. Tetapi di hari kiamat nanti sudah tidak bisa lagi semua itu. Maka ahli neraka akan memanggil Allah sambil mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tadi di ayat 107 Al-Mu'minun, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami kembali ke dunia lalu kami tetap berbuat dosa, kami termasuk orang-orang zalim. Dalam riwayat ini dikatakan, namun Allah tidak menjawab mereka seperti lamanya umur dunia. Berapa miliar umur dunia ini, berapa miliar tahun, begitulah Allah tidak menjawab mereka. Mereka disiksa terus. Setelah itu pun, setelah seumur dunia, Allah menjawab mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Maka tinggallah dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan pernah berbicara kepadaku. Dalam riwayat ini dikatakan, kemudian kaum itu pun, ahli neraka, berputus asa, dan tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dalam kondisi merintih kesakitan. Suara mereka menyerupai suara keledai. Muka-muka mereka mengeluarkan atau terbakar dengan api neraka, serta dari tempat air mata mereka keluar darah. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau seandainya air mata mereka dijalankan di atasnya kapal laut, maka akan mengalir kapal laut tersebut. Dalam riwayat Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, beliau menuturkan sabda Nabi SAW, inna ahlan nari la yabkun, sesungguhnya ahli neraka akan menangis, la yabkun hatta law ujriyatis sufun fi dumuhim lajarat. Kalau seandainya kapal-kapal diarungkan di atas air mata mereka, maka pasti akan bisa jalan. Innahum la yabkuna dama, yakni makanid dam'i, sesungguhnya mereka akan menangis darah sebagai pengganti air mata karena banyaknya yang harus mereka keluarkan dari penyesalan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sebagai penutup teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam banyak firman-Nya. Sudah 1400 tahun lalu ayat-ayat ini turun. Renungi baik-baik. Dan kalau Anda tidak sadar sekarang, lalu kapan? Berapa kali kami ulangi kata-kata ini? Kalau Anda tidak berubah menjadi soleh dan soleha di saat ini, lalu kapan?